Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LP. Di mana Anda jumpa lagi dengan channel Informatif Tempat untuk Masyarakat. Pada kesempatan kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penjabaran dari definisi jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ya. Hal baru apa saja yang diatur dalam undang-undang ini? Beberapa terobosan dalam Undang-Undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual antara lain adalah pengkualifikasian 9 jenis tindak pidana seksual dan 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Di antaranya kewajiban pelaku membayar restitusi sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka negara akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan, dan penegasan perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar peradilan kecuali terhadap pelaku anak. Jadi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak ada istilah damai, tidak ada istilah mediasi. Jadi ini benar-benar diselesaikan secara prosedur hukum, akan berlanjut ke pengadilan sampai disidangkan, kecuali apabila pelakunya adalah seorang anak, gitu kan. Nah, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual non-fisik? Pelecehan seksual secara non-fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non-fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang ini. Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual fisik, kami ulangi, yang termasuk dalam tindakan pelecehan seksual non-fisik, tindakan seperti komentar, menggoda, candaan-candaan, kerlingan mata, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman. Jadi Anda seorang laki-laki jangan sembarangan menggoda perempuan, berkomentar atau bercanda, melakukan kerlingan mata, melakukan siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat si perempuan itu atau korban tidak nyaman. Ini bisa menjadi masalah pidana bagi Anda. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual fisik? Nah, kalau tadi itu kan pelecehan non fisik. Nah, sekarang pelecehan seksual secara fisik. Pelecehan seksual secara fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf A undang-undang ini. Nah, bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum,
baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B. Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa atau karisma, pamor, pengaruh yang timbul dari tipe muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan dan ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf C undang-undang ini. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pemaksaan kontrasepsi? Nah, alat kontrasepsi ini hati-hati. Anda seorang laki-laki bila melakukan pemaksaan terhadap istri untuk melakukan kontrasepsi, perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 undang-undang ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan pemaksaan sterilisasi? Nah, pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau melakukan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 9 ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan? Pemaksaan perkawinan ini sering terjadi di masyarakat kita. Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain termasuk pemaksaan perkawinan yaitu adalah perkawinan anak. Nah, perkawinan anak ini adalah pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Nah, perkawinan anak ini adalah perkawinan anak di bawah umur. Ini bisa dikenakan termasuk jenis tindak pidana kekerasan seksual. Banyak orang tua di daerah atau di kampung atau bahkan di kota juga ada pemaksaan anak yang masih di bawah umur dikawinkan, dinikahkan. Itu juga bisa termasuk ke dalam delik kekerasan seksual. Kemudian pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktek budaya. Kemudian pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Jadi sekarang ini banyak terjadi di masyarakat kita. Seseorang yang diperkosa, hamil, kemudian dipaksa untuk menikah dengan pelaku perkosaan tersebut. Nah ini juga kalau si wanita yang tidak mau, kalau dipaksakan, ini bisa juga dikenakan pidana bagi orang yang menyuruh atau memaksa agar dinikahkan, gitu kan. Nah, pemaksaan perkawinan yang semacam ini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda 200 juta rupiah. Kemudian apa yang dimaksud dengan penyiksaan seksual? Nah, kekerasan penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan
kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan atau mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan atau seksual dalam segala bentuknya, termasuk di dalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat diinterogasi di kepolisian. Nah, ini hati-hati nih polisi, penyidik. Apabila Anda melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan tindakan penyiksaan seksual pada saat diinterogasi, saat korban ditahan di rutan atau di lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya, pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Kemudian apa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual? Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa atau harisma, pamor atau pengaruh yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual lainnya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan perbudakan seksual? Dalam kekerasan seksual, dalam undang-undang ini ada yang dimaksud dengan perbudakan seksual. Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasi secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual berbasis elektronik? Nah, kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Kemudian, mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Nah, catatan, dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, mesti ada kehendak atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam bagian huruf A dan B, tidak dapat menghapus pidana. Nah, kemudian melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Nah, pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang ini. Nah, dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti di atas dilakukan dengan maksud. Jadi harus ada niat gitu kan. Nah, kemudian untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau menyesatkan dan atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, bagaimana bila pelaku kekerasan seksual di tempat kerja adalah atasan korban? Nah, bila pelaku kekerasan seksual adalah pemilik perusahaan,
jajaran pengurus perusahaan, atau jabatan yang dalam struktur perusahaan adalah atasan korban, pasal 15 Undang-Undang TPKS memperberat ancaman pidana penjara dan denda seperti tersebut di atas ditambah 1/3. Contohnya, bila seorang pekerja perempuan jabatan operator mengalami pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan oleh seorang personalia pabrik, maka ancaman pidana yang dikenakan kepada personalia tersebut adalah pidana penjara paling lama 9 tahun ditambah 1/3 dari 9 bulan menjadi 12 bulan. Oh maaf, ancaman pidana paling lama 9 bulan ditambah 1/3 dari 9 bulan menjadi 12 bulan penjara. Nah, ketentuan pemberatan pidana 1/3 ini berlaku pula dalam hal dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Nah, dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercaya atau diserahkan padanya untuk dijaga. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengusaha. Pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya. Dilakukan lebih dari 1 kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 orang, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Dilakukan terhadap anak, dilakukan terhadap penyandang disabilitas, dilakukan terhadap perempuan hamil, dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan dan atau tak berdaya, dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan berbahaya di situasi konflik, bencana, atau perang. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Nah, mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular, mengakibatkan terhentinya dan atau rusaknya fungsi reproduksi, dan atau mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, demikianlah itu tadi tentang penjabaran dari definisi-definisi yang ada di tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Nah, selanjutnya kita bertemu dengan sampai jumpa dalam video berikutnya pada bagian mengenai mekanisme dan tata cara pelaporan agar si pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini dapat dipidana. Demikian konten kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.